Halo guys, selamat datang kembali di Samsing. Hari ini, kita akan mencoba mengungkap misteri sejarah evolusi manusia dan teori-teori konspirasi yang membingungkan seputar topik sejarah evolusi manusia. Oke guys, mari kita mulai petualangannya. Sejarah evolusi manusia, detail sederhana dan tahapannya. Sejarah evolusi manusia merupakan proses alam yang lebih rumit daripada apa yang kita pikirkan dan berlangsung selama jutaan tahun. Pada awal mulanya, nenek moyang kita masih merupakan primata yang mirip kera. Itulah mengapa kita memiliki kesamaan DNA dengan kera. Namun, dalam jutaan tahun, berbagai perubahan yang terjadi mempengaruhi mereka untuk menjadi lebih seperti manusia. Berikut ini ringkasan dari beberapa tahapan terpenting dalam sejarah evolusi manusia. Tahap pertama, Australopithecus, sekitar 4 juta hingga 2 juta tahun yang lalu. Australopithecus adalah spesies purba yang mulai beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Mereka mulai berdiri tegak atau bipedal dan memiliki otak yang sedikit lebih besar daripada primata yang lain. Salah satu contoh fosil Australopithecus yang terkenal adalah Lucy. Fosil ini menunjukkan karakteristik yang merupakan percampuran antara kera dan manusia. Tahap kedua, Homo habilis, sekitar 2,1 juta hingga 1,5 juta tahun yang lalu. Homo habilis adalah spesies yang mulai menguasai cara membuat dan menggunakan alat-alat sederhana yang terbuat dari batu. Inilah sebabnya mereka dijuluki manusia yang handal atau habilis. Otak mereka juga lebih besar loh dibandingkan Australopithecus yang memungkinkan mereka untuk memecahkan masalah yang lebih kompleks. Tahap ketiga, Homo erectus, sekitar 1,9 hingga 0,5 juta tahun yang lalu. Homo erectus merupakan spesies manusia purba yang memiliki postur tubuh lebih tinggi dan ramping daripada spesies mereka sebelumnya. Mereka juga memiliki otak yang lebih besar lagi dan mampu mengendalikan api kayak Avatar, serta membuat alat yang lebih canggih. Hasil dari penemuan fosil, terlihat bahwa Homo erectus telah mulai merambah keluar Afrika dan mencapai daerah-daerah seperti Asia dan Eropa. Tahap keempat, Neanderthal, sekitar 400.000 hingga 40.000 tahun yang lalu. Neanderthal merupakan saudara terdekat dari Homo sapiens yang pernah ada. Mereka memiliki otak yang lebih besar daripada Homo sapiens dan tinggal di daerah yang kini dikenal sebagai Eropa dan Asia Barat. Neanderthal dikenal sebagai spesies yang berkembang dalam hal budaya dan teknologi, membuat alat-alat yang lebih maju, berburu, dan bahkan mengubur orang yang telah meninggal. Tahap kelima, Homo sapiens, muncul sekitar 300.000 tahun yang lalu hingga saat ini. Akhirnya, spesies kita muncul, Homo sapiens, ya kita ini loh. Dibandingkan dengan spesies lain, kita memiliki kemampuan berpikir yang lebih maju, memungkinkan pemecahan masalah yang kompleks, menciptakan seni, dan berbicara menggunakan bahasa. Kita juga memiliki keinginan untuk menjelajah, mempengaruhi perkembangan teknologi dan budaya yang membantu membuat kita spesies dominan di bumi. Teori-teori konspirasi seputar evolusi manusia. Belajar mengenai evolusi manusia dapat membawa kita ke berbagai penemuan ilmiah yang menakjubkan. Namun, hal ini juga menimbulkan berbagai teori konspirasi yang tidak kurang menariknya. Beberapa dari teori ini telah mengejutkan dunia dan memicu diskusi mendalam mengenai asal-usul kita. Salah satu dari teori ini adalah teori kera batu yang dipopulerkan oleh penulis dan etnobotanis Terence McKenna. Teori kera batu, Stone Ape Theory. Teori ini merujuk pada spekulasi bahwa konsumsi jamur psikedelik oleh primata purba dapat menjelaskan perubahan mendadak pada ukuran otak mereka, yang dikenal sebagai lompatan besar ke depan. Teori ini dipublikasikan pertama kali oleh McKenna dalam bukunya Makanan Dewa, Pencarian Asal-Usul Keagungan Manusia pada tahun 1992. Menurut McKenna, ketika primata purba mulai beralih ke diet omnivora sekitar 18 hingga 15 juta tahun yang lalu, mereka mungkin menemukan dan makan jamur yang tumbuh di tengah kotoran hewan. Beberapa jamur ini diketahui mengandung psilocybin, senyawa psikoaktif yang dapat mempengaruhi otak hewan, termasuk manusia.
McKenna mengklaim bahwa efek dari psikolobin ini mungkin mempromosikan peningkatan sensasi dan pemahaman, kontak sosial yang lebih intens, dan peningkatan kreativitas dan imajinasi. Ini mungkin telah membantu perkembangan otak primata dan mendorong inovasi dan pengetahuan baru. Namun, meski teori ini cukup populer, McKenna sendiri menyatakan bahwa Stone Ape teori lebih merupakan hipotesis daripada teori ilmuwan yang sah. Tidak ada bukti langsung yang mendukung klaimnya, dan banyak ilmuwan mempertanyakan apakah efek psilocybin benar-benar bisa berkontribusi pada peningkatan cepat otak primata purba. Meski demikian, teori kerabatu tetap memicu diskusi yang menarik tentang asal-usul evolusi manusia dan pentingnya peran lingkungan dan diet dalam perkembangan spesies kita. Selain itu, teori ini juga memperingatkan kita agar tetap kritis dan tetap bertanya, bagaimana kita bisa tahu tentang sejarah jutaan tahun yang lalu, dan apalagi yang mungkin kita dapatkan dari penemuan di masa depan. Argumen pro dan kontra teori kera dan batu serta jamur. Mengusulkan bahwa konsumsi jamur psikedelik oleh primata purba berperan dalam evolusi manusia, terutama dalam hal peningkatan ukuran otak. Meskipun teori ini memicu diskusi menarik, ada banyak argumen pro dan kontra yang mengelilingi klaim-klaimnya. Berikut tinjauan singkat mengenai beberapa argumen tersebut. Argumen pro. Perubahan-perubahan evolusioner mendadak, peningkatan ukuran otak primata secara mendadak pada masa lalu, sulit dijelaskan oleh para ilmuwan. Teori kerabatu memberikan hipotesis tentang bagaimana perubahan ini mungkin terjadi melalui pengaruh jamur psikedelik. Efek jamur terhadap fungsi otak. Psilocybin diketahui mempengaruhi berbagai fungsi otak, seperti persepsi, kesadaran, dan emosi. Beberapa penelitian ada yang menunjukkan potensi efek positif dari psilocybin, seperti peningkatan kreativitas, perasaan konektivitas, dan penurunan kecemasan. Kemungkinan penggunaan ritualistik. Beberapa peradaban kuno diketahui menggunakan jamur dan zat psikedelik lainnya dalam ritual dan upacara keagamaan. Hal ini membuka kemungkinan bahwa primata purba juga menggunakan jamur psikedelik dalam konteks sosial atau spiritual. Nah, sekarang argumen kontra. Kurangnya bukti ilmiah. Tidak ada bukti ilmiah langsung yang mendukung teori ini. Meskipun ada beberapa bukti yang menghubungkan konsumsi jamur dan perubahan pada fungsi otak, tidak ada bukti bahwa pengaruh jamur psikedelik memainkan peran dalam evolusi manusia. Kemungkinan faktor evolusioner lain. Ada faktor evolusioner lain yang mungkin mempengaruhi perkembangan otak manusia, seperti perubahan lingkungan, adaptasi sosial, atau seleksi alami. Urutan peristiwa kompleks ini sulit dijelaskan hanya dengan satu faktor seperti konsumsi jamur psikedelik. Efek buruk dari psilocybin. Meski beberapa efek psilocybin dapat dianggap positif, ada juga loh efek buruk yang berhubungan dengan konsumsi jamur tersebut, seperti paranoia, delusi, dan potensi penyalahgunaan. Efek negatif ini harus diperhitungkan dalam debat mengenai peranan jamur dalam evolusi manusia. Dalam mengkaji argumen pro dan kontra ini, kita dapat melihat nih, bahwa teori kerabatu serta jamur adalah topik yang kontroversial dan kompleks. Benar atau tidak, debat mengenai teori ini telah memancing banyak pertanyaan tentang evolusi manusia, dan membuka ruang untuk menggali lebih dalam mengenai sejarah kita yang menarik dan misterius. Hubungan dengan kitab suci dan arkeologi. Memanfaatkan pandangan dari berbagai disiplin ilmu dapat membantu kita mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang asal-usul dan perkembangan manusia. Dalam kasus teori evolusi dan teori kerabatu serta jamur, pandangan ini seringkali melibatkan perbandingan dan kontras antara tafsiran spiritual dari kitab suci dan bukti fisik yang disediakan oleh arkeologi. Berikut beberapa cara pandangan ini saling berinteraksi. Dalam banyak agama, kitab suci memberikan pandangan spiritual tentang asal-usul manusia. Misalnya, dalam agama Kristen dan Yahudi, kitab Kejadian menceritakan tentang penciptaan Adam dan Hawa sebagai pendahulu manusia. Tentunya agama-agama lain juga memiliki cerita penciptaan mereka sendiri. Teori-teori seperti teori kerabatu sendiri tidak berusaha untuk membantah atau mengesampingkan pandangan spiritual ini. Sebaliknya, mereka memberi penjelasan alternatif yang berpusat pada proses-proses fisik dan biologis. Sebagian orang merasa bahwa ini saling melengkapi dengan pandangan spiritualnya.
sedangkan yang lain mungkin melihatnya sebagai kontradiktif. Arkeologi, studi penggalian dan analisis artefak dan situs kuno telah memberikan banyak bukti untuk mendukung teori evolusi. Menemukan fosil manusia purba, alat batu kuno, dan bukti lain dari aktivitas manusia sering memperkuat dugaan evolusi biologis dan teknologi. Namun, hingga saat ini, tidak ada bukti arkeologi yang memberikan dukungan langsung untuk teori kera batu. Meskipun jamur psikedelik telah digunakan oleh beberapa peradaban kuno, tidak ada bukti dari penggunaan jamur tersebut oleh primata purba atau hominin awal. Menimbang pandangan dari kitab suci dan arkeologi dalam konteks teori evolusi dan kera batu serta jamur mungkin membingungkan, tapi juga dapat mendorong kita untuk berpikir lebih dalam tentang asal-usul dan perjalanan kita sebagai spesies. Menjelaskan berbagai pandangan ini mungkin mendorong lebih banyak pertanyaan daripada menjawabnya. Namun, dalam mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut, kita dapat belajar lebih banyak tentang diri kita dan tempat kita di dunia ini.